Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini eh, kami akan mencoba berbagi tentang tugas ruang kolaborasi. Di modul 1.1 ini ada penugasan kelompok di mana setiap kelompok yang dibagikan oleh fasilitator itu ditugaskan untuk menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Nah, ini uh, menemukanali ini berarti menemu dan mengenali ya. Jadi dua kata yang digabung, menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Nah, kearifan budaya daerah asal itu pasti mengandung nilai-nilai luhur, tapi di tugas ini diminta yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Seperti itu. Jadi memang ini kalau bagi saya pribadi ini bahasanya agak sulit dicerna ya. Jadi memang butuh eh, apa namanya itu penghayatan terhadap kalimat ini sehingga kita tidak salah dalam mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada instruksinya. Nah, pertama akan dimasukkan ke dalam kelompok ya. Dan ini ada tugasnya fasilitator. Nanti setelah itu setiap kelompok akan mendiskusikan 3 pertanyaan ini yang lagi-lagi menurut saya ini tidak mudah untuk dipahami. Maka izinkanlah kami untuk membagikan hasil kerja kelompok kami. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah tugas kami. Beranggotakan 4 di kelompok kami. Dan saya sendiri laki-laki. 3 yang lainnya adalah perempuan. Dan ini Ibu Fitriani ada fasilitator kami. Nah, ini pertanyaan yang tadi teman-teman lihat di LMS. Kami tampilkan lagi di sini sebagai dasar dalam kami mengerjakan tugas ini. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, pahami dulu yang ditanyakan adalah konteks sosiokultural. Artinya ini budaya di daerah kita masing-masing. Sosiokultural artinya boleh yang bersifat kultur, budaya, seperti ya yang sudah membudaya di daerah kita, atau boleh juga kebiasaan yang dijalankan di kehidupan sosial. Itu pemahaman kami terhadap konteks sosiokultural. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kekuatannya, kekuatan dari konteks tadi yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam mengerjakan ini, yang pertama sekali kita harus pikirkan adalah konteksnya dulu. Konteksnya boleh konteks sosial atau boleh konteks kultural. Nah, kemudian di konteks sosiokultural itu kita ambil beberapa nilai-nilai atau sebutlah dia namanya kekuatan. Kemudian di antara kekuatan-kekuatan yang ada itu kita cari mana saja yang sesuai atau sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ambil contoh untuk tugas kami. Nah, ini.
Jadi kami mengambil contoh kebiasaan mengaji setelah maghrib. Ini bisa kita katakan ini tradisi ya. Tradisi di Aceh itu terutama kebiasaan ini masih dijalankan di kampung-kampung ya. Nah, eh, kebiasaan mengaji setelah maghrib di rumah bersama keluarga ini eh, kemudian diakhiri dengan adanya nasihat dari orang tua kepada anak. Kemudian ada juga di sebagian daerah itu ada menasah atau masjid yang digunakan sebagai tempat anak-anak untuk belajar ilmu agama kepada tengku. Tengku ini ustadz lah ya, orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, jadi anak-anak itu setelah maghrib atau terkadang juga mereka langsung sholat maghrib di masjid. Setelah itu mereka berkumpul di situ untuk belajar, bisa jadi belajar mengaji, belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ini kami tampilkan di atas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menekankan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Nah, sementara di Aceh ini kita melihat ada dua contoh ya. Contoh ya mungkin di sini khususnya pendidikan agama. Ini mengaji setelah maghrib di rumah bersama keluarga. Kemudian ada juga mengaji bersama tengku di Menasa. Jadi ada kaitannya antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks sosiokultural yang ada di Aceh. Sehingga kami simpulkan dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa keluarga dan masyarakat berperan besar dalam mendidik anak. Kemudian apalagi? Mengenai budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa budi pekerti itu adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, di Aceh itu ada budaya menjamu tamu ya. Jadi ketika ada tamu yang datang, entah itu tamu rombongan pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita ataupun sebaliknya, ataupun tamu yang datang dari tempat yang jauh ya, itu di Aceh itu ada istilah adat getanya pemulia jami. Kalau di Indonesia kan ini adat kita memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu ini adalah salah satu contoh dari budi pekerti. Kemudian ada lagi mencium tangan guru sebagai bentuk hormat, kemudian membungkuk di depan orang tua yang lebih tua ketika ingin melintas lewat. Ini merupakan tenaga atau gerak yang dihasilkan oleh masyarakat Aceh. Kenapa? Karena muncul dari bersatunya gerak pikiran. Ya, gerak pikirannya apa? Kita memikir bahwa tamu, guru, orang tua itu adalah sosok yang harus dihormati. Kemudian ada lagi perasaan. Apa perasaannya? Rasa hormat, rasa ingin memuliakan orang lain. Kemudian kehendak. Kehendaknya apa? Keinginan untuk memuliakan orang lain. Sehingga ketika ini bertiga bersatu, maka menimbulkan upaya, menimbulkan gerak dari kita untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran kita tadi. Konteks lokal tersebut merupakan tenaga yang lahir dari gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid dan seterusnya ya. Jadi yang penting dipahami di sini adalah yang ditanyakan adalah bagaimana. Artinya yang ditanyakan adalah cara atau proses
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya, itu dapat dikontekstualkan, dapat diwujudkan ya di daerah kita atau dalam ruang lingkup yang lebih sempit di sekolah kita, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di kearifan yang sudah disebutkan di nomor 1 tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan karakter murid. Nah, kami menjawabnya seperti ini. Budaya-budaya Aceh itu hampir tidak ada yang bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Sebab Aceh adalah daerah yang lekat dengan nilai-nilai keislaman, sementara Ki Hajar Dewantara dalam tulisan-tulisannya juga dapat kita simpulkan bahwa pemikirannya juga berasaskan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan adanya kebudayaan beraneka ragam di Aceh, maka setiap daerah mampu menciptakan hasil-hasil dari budaya yang sudah dilakukan dari turun-temurun, sehingga kelestarian budaya ini dapat dilestarikan hingga nanti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Jadi ini poinnya adalah bagaimana memutuskan mengambil satu dari kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa menebalkan laku murid di kelas, ya. Nah, jadi di sini kami mengambil tentang budi pekerti ya, karena tadi sudah kami sampaikan contohnya di atas tentang budi pekerti itu, misalnya bersalaman dengan guru waktu tiba di sekolah, kemudian membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama di kelas ya. Jadi itu semua akan menebalkan laku murid di sekolah. Bersalaman dengan guru ini akan memunculkan perasaan hormat kepada guru, seperti itu. Kemudian membuat kesepakatan di kelas ini akan memunculkan nilai-nilai tanggung jawab, kebersamaan, dan lain sebagainya. Meski demikian, kita perlu juga memasukkan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tadi, serta solusinya bagaimana. Nah, di sini kami mengambil tantangannya adalah kurangnya rasa empati terhadap kejadian-kejadian yang ada pada lingkungan sekolah. Ini adalah tantangan dalam mewujudkan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menanamkan sifat solidaritas dan rasa hormat terhadap sesama. Demikian, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.